Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House kembali hadir menyapa Anda pada sore ini, di mana jam menunjukkan pukul 18.32 menit ya. Pada hari Minggu ini 20 Juli 2025. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa di share ke teman-teman. Baik, dan saya akan mulai. Dan seperti biasa, kita bisa lihat tabel sebelah kiri yang paling atas, yaitu XAU USD, yaitu harga emas, di mana kemarin pada hari Jumat ya, pada 18 Juli 2025 itu mencapai tertingginya pada angka 3361.27, sedangkan low-nya pada angka 3331.83 dan berakhir pada angka 3350.45 pada pukul 4 dini hari, tepatnya hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Dan sebagai perbandingan, biasa saya memakai angka silver ataupun perak dengan kode XAG USD, di mana tingginya ataupun high-nya itu mencapai pada angka 38.43 dan low-nya pada angka 38.04 dan berakhir pada angka 38.20. Dan sekarang kita bisa lihat yang club lip di bawahnya dua baris, yaitu tepatnya baris ke-6, yaitu BTC USD, yaitu masih bergerak pada angka 117.880 ya. Jadi kurang lebih ada di sana juga pada hari terakhir kita trading ya, dan sempat high-nya itu mencapai 123.000 untuk BTC USD. Oke, dan kita bisa lihat ini halamannya itu pada garis vertikal ya, itu ada tulisan pukul 12, yaitu di mana harga emas pada malam hari yaitu bergerak dari atas ke bawah ya. Dan saya akan screenshot dulu, nanti baru kita ulas ya. Dan selanjutnya saya akan perlihatkan semua foto-foto yang terjadi pada kejadian kemarin. Dan pertama saya akan ulas yaitu pada mingguan punya ya, di mana hari mingguan kemarin yaitu pada tanggal 13 ya, saya mengatakan high-nya untuk harga emas yaitu tinggi-tingginya itu pada angka 3380 sampai dengan 3420. Tetapi yang terjadi pada minggu ini ya, di mana high-nya ataupun tingginya pada angka 3377,6 ya. Jadi sudah mendekati yang pertama 3380, dan saya juga di sini mengatakan itu kalaupun dia mau terobos lagi lebih tinggi yaitu pada angka 3420. Jadi 3380 saya sudah bisa mengatakan udah oke lah, that's good lah. Lalu yang kedua, ini saya juga mengatakan low-nya itu akan mencapai pada angka 3300 ya. Dan itu kalaupun ada lebih rendah lagi mungkin angka 3280 ya. Dan yang terjadi itu ada pada angka 3309.5 ya, kalau tidak salah ya. 3309.9 ya. Itu terjadi pada hari Kamis, dan ini terjadi pada hari Senin kemarin ya, pada tanggal 14. Dan saya juga mengatakan itu akan gejolak yaitu pada data-data CPI dan PPI yang terjadi ya. Lalu testimoni dari Fed ya, itu jelas sekali ya agendanya. Dan saya juga melihat ini silver itu ATH-nya itu di 38526 ya, dan itu dilewatkan juga ya kalau tidak salah. Dan kemudian ini adalah purchasing saya
yang terakhir yaitu pada hari Jumat ya, pada pukul 11 lewat 11 menit kemarin ya, saya melakukan pembelian yang ketiga kali pada angka 3336.10 ya. Dan pada jam itu sudah bisa dipastikan itu harganya akan naik, maka saya membelinya. Dan Anda pasti akan bertanya, kenapa di kisaran 3320 atau 3310 saya tidak melakukan ini pembelian? Karena di sana itu harganya kurang jelas ya, yaitu tepatnya hari Kamis ya, jadi itu kurang jelas. Tetapi hari Jumat itu sudah jelas, bisa dibilang itu angkanya akan naik. Dan kita juga bisa lihat tabel yang berikut ini ya, di mana pada hari Jumat ya, pada range yang besar saya juga mengatakan itu high-nya akan mencapai 3370 sampai dengan 75 ya. Dan yang terjadi itu pada angka 3361 ya. Jadi tidak tercapai, dan low-nya 3310 sampai 15 itu pun tidak terjadi ya. Dan juga kita tahu malamnya itu hanya pada angka 3350 ya. Lalu kemudian kita lihat tabel yang selanjutnya, yaitu di mana ini saya memperkirakan range yang besar ya, yang kecil ini ada normal di sini. Saya memperkirakan angkanya 3360 sampai dengan 3368, tetapi yang terjadi 3361.3 ya, itu high-nya, dan itu oke, sudah tercapai ya. Dan low-nya pada angka 3325 sampai 28 itu tidak terjadi, dan low-nya itu malam hanya mencapai 3350, dan saya rasa mungkin Senin pagi akan di bawah sini ya, baru akan kembali naik ya. Dan tadi saya sudah perlihatkan purchasing saya yang ketiga, dan pada jam 20.07 saya melikuidasi semua pada angka 3358.4 ya, dimana saya likuidasi semua ya. Dan itu sudah jelas sudah tidak mau naik lagi. Kalau memang dia mau naik, tadi sudah naik lagi ya. Saya kembali mereply-nya, bisa dilihat yang di atas Friday 20,07 ya titik ya. Itu sama dengan jam yang ada di tablet ya. Likuidasi semua, dan saya coba menunggu pada angka 3330 sampai dengan 3325. Itu tidak ada terjadi sampai akhir penutupan, di mana ini harga emas dia punya analisnya yang di luar ya. Jadi kembali lagi safe haven yang jadi acuan ya. Ya, bisa dilihat ya, safe haven untuk kenaikan emas ya, itu karena tidak ada kejelasan masalah tarif membuat melemahnya US dollar. Dan coba kita akan kupas di dalamnya, isi-isinya di bagian dalam ya, di mana US dollar turun kemarin pada hari Jumat itu 0,3%, dan ada alinea yang kedua, yaitu di Indonesia masih negosiasi masalah rinciannya masalah tarif deal ini dengan Amerika ya, detailnya. Lalu ini harga-harga metal itu turun 1% di sesi yang sebelumnya ya, jadi yang dimaksud itu hari Kamis ya. Dan coba kita akan melihat lagi isinya, itu harga emas naik pada hari Jumat ya, disebabkan oleh melemahnya US dollar, dan kita akan menghadapi geopolitik dan ekonomi yang tidak menentu ya. Itu membuat harga emas tertahan, ataupun dan kita investor mencari safe haven yang ini ya, kepastian alat lindung ya. Dan harga emas berakhir pada angka 3351 ya. Dan metal juga itu ada ruangan ya untuk naik ya, dan disebabkan oleh lemahnya US dollar. Dan ini untuk dolar indeks juga turun 0,3% ya, membuat
harga emas jauh lebih murah untuk kita membelinya dibandingkan mata uang yang lain ya. Yang ini yang dimaksud ya. Dan bisa kalian baca satu-satu, mungkin ada perbedaan pandangan ataupun pendapat, ya itu biasa, dan ini ongoing juga di Indonesia masih tetap membicarakan bagaimana dengan tarif dan apa rinciannya yang ini ya, yang harus diterapkan ya. Dan ini juga Presiden juga mengisyaratkan agar secepatnya mengurangi suku bunga ataupun pemotongan suku bunga ya, dan kemudian pasar sudah mengantisipasinya sampai tahun ini sebesar 50 basis poin, yaitu sekitar 0,5% ya. Dan menyebabkan emas juga kita itu tidak menentu ekonominya, dan untuk melemahnya suku bunga juga membuat harga emas itu lebih dominan ya. Lalu harga platinum turun 2% pada angka 1428 ya per ons ya. Itu setelah mencapai angka tertingginya pada tahun 2014 di bulan Agustus ya. Dan itu melemahnya juga demam dari orang-orang Chinese ya, untuk tidak membeli emas ya, menahan dirinya maksudnya. Jadi membuat harga emas agak melemah kemarin ya. Dan ini hanya ulasan dan kita juga tidak tahu kepastiannya yang seperti apa. Tetapi yang jelas angka-angkanya itu memang benar ada. Dan palladium ini turun 1,6% menjadi angka 1259 ya. Sedangkan silver turun ataupun harga perak turun 0,3% pada angka 38,23 ya. Lalu untuk long term punya concern masalah kendaraan elektronik ya, elektrik ya, itu bertumbuh, dan ada dia punya supplier dari untuk recycle dia punya baterai ya. Biasanya mereka ini sekarang menggunakan palladium ya. Itu terutama di China itu lebih positif ya. Oke. Dan terakhir ini adalah signal yang dihadirkan ya, yang kemarin diedarkan. Jadi signal juga nggak berani tidak ada kemajuan, itu hanya diedarkan pada pukul 18, lalu 22, dan yang terakhir 0236 ya. Jelas yang 2246 saya sudah edarkan di halaman short ya, bisa dilihat ya. Dan ini yang terakhir dia punya signalnya jatuh pada angka di mana supportnya pada angka 3366, 3377, 3392, lalu di supportnya di angka 3343, 3330, 3320 ya. Dan itu dia punya komen resistennya angkanya di 3366 dan 3377 ya. Dan terakhir alternatif skenario apabila dia ke bawah mencapai 3343 ya. Kalau tidak ada tahanan di sana, ada pelemahan, itu bisa ke angka 3330 dan 3320, itu yang dimaksud ya, skenario yang selanjutnya. Dan yang terakhir ini adalah kalender di mana saya akan mencoba memprediksi ya, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 ya. Indikasinya di sini ya. Dimana saya juga bisa akan mencoba ya melihat itu untuk tingginya pada angka 3420 sampai dengan 30 ya. Lalu low-nya pada angka 30 sampai 20, dan yang terutama kita akan antisipasi ya
yaitu perkembangan masalah euro rate ya, euro rate itu yang terpenting yang kita akan cerna nanti bagaimana biasanya itu suku bunga untuk mata uang euro itu bagaimana ya. Dan yang terakhir itu adalah banyak yang akan terjadi di minggu depannya lagi ya, di atas tanggal 28 yang dimaksud saya, dan itu mungkin step by step lah baru kita akan bahas kembali. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian ya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin ya. Dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Dan channel ini akan kembali pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 pada jam yang sama. Selamat sore, salam cuan dan always profit. Terima kasih.